Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Tias. Ini lagi main di kamarnya temen. Dia di sini di Brunei udah cukup lama lah, kurang lebih sekitar 5 tahun. Ayo Mas, sini Mas. Ini mau di apa ya? Saya mau nanya-nanya Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah lah. Sehat. Opo ki? Wawancara toh? Iya, ini masuk YouTube gak apa-apa kan? Enggak apa-apa lah. Maksudnya kan untuk di Indonesia para wanita teman yang pengen ke Brunei kan bisa lihat di sini, maksudnya ada gambaran lah. Artinya kan sampean kan di sini kan udah kurang lebih 5 tahun ya Mas ya. Ya kurang lebihnya 5 tahun lah. Apa sini tuh kalau nggak salah 2017 aku. 2017 berarti 19, 20, 21, 22, 23. Hampir 6 tahun lah. 6 tahun. Berarti pas corona di sini Mas sampean corona. Di sini. Ini malah 3 tahun, hampir 4 tahun saya belum pulang. Belum pulang ke Indonesia. Iya, gara-gara corona kemarin kan. Kalau apa kita sambung kontrak langsung di sini karena kasus corona kemarin itu. Tapi kalau seandainya nggak ada corona nih, berarti per 2 tahun Harus sampean pulang, harus Oh, pulang. Cuman kan ada kompensasi dari pihak company bisa nyambung di sini langsung. Ya yang mau pulang kemarin sih pulang, cuman kan kalau yang sudah pulang itu ya susah untuk balik ke sini lagi, ke Brunei lagi lah. Ya, oh, karena ada corona lah. Berarti aku masih bertahan di sini lah untuk sambung di sini dan saya lanjut kontrak di sini. tapi di sini betah Mas. Maksudnya di suasana Brunei beginilah. Ya gimana ya, sebetulnya ya betah sih betah, cuman kan apa ya, ya bisa dibilang betahnya karena kebutuhan mas. Oh, berarti keadaan ya. Ya emang bener sih. Maksudnya kadang kita kuat karena keadaan kan. Iya, iya, Tapi maaf Mas, kan kalau di Brunei kan apa ya, dibilang Islami lah. Mungkin apa ya, nggak lain lah sama yang di negara-negara lain. Tapi menurut sampean iya, di sini kan Islamnya kuat. ya di sini ya banyak apalah kegiatan-kegiatan yang religius lah menurut saya. Ya baguslah untuk kita sebagai umat beragama, kita merantau di Brunei ini, ya menurut saya baguslah daripada, ya mohon maaf, bukan saya menghina negara-negara yang lain ya, cuman yang di Brunei ini saya rasa untuk umat Muslim itu ibaratnya untuk beribadah tuh sangat di apa ya diberi kebebasan kita, nggak ada pengekangan. Bahkan hari Jumat pun saya kan kerja di restoran ya, hari Jumat pun restoran harus tutup itu untuk menunaikan ibadah sholat Jumat bersama itu. Berarti apa ya? Dikasih macam keringanan lah ya. Artinya benar-benar umat Islam itu dikasih tutup untuk sholat gitu. Iya, iya benar mas. Tapi pas corona itu kan banyak yang katanya ada yang di karantina, ada yang di apa. Di Indonesia kan maaf, kan banyak yang di karantina Mas. Di sini karantina apa enggak Mas? Iya karantina ya, kalau di ya sama mungkin yang di sini pun yang karantina yang kena COVID atau yang terpapar, misalkan saya kan dulu memang belum pernah kena corona ya, tapi satu kamar tuh ada yang kena, jadi saya ikut karantin. Gitu lah. Jadi alhamdulillah Mas ya. Maksudnya sampean alhamdulillah diberi kesehatan, artinya apa ya? Ada orang yang kena COVID, tapi alhamdulillah sampean nggak kena. Hmm. Tapi maaf Mas, ini mau tanya-tanya, takutnya ada yang teman-teman mau tanya, kan sampean ke sini pakai agent kah atau emang ada temen yang udah di sini atau gimana? Ini sedikit bagi apa ya? Bagi-bagi pengalaman gitu. Iya. Ada teman yang mau kerja di Brunei kan.
Kalau dulu tuh kebetulan aku pakai agent, tapi dengan apa namanya sekarang ini banyak teman-teman saya yang bisa menyalurkan dengan visa apa namanya calling visa. Nah, kalau dulu saya terus terang pakai agent. Kalau pakai agent tuh ya itu banyak potongan biasanya. Kalau calling visa kan potongannya nggak seberapa. Terus kita prosesnya calling visa itu kita lebih cepat dan kita lebih tahu dari awal siapa majikan kita kerja di mana. Kalau kita yang saya alami loh ya, kalau dulu tuh saya pakai agent, tapi itu saya nggak tahu nanti penempatannya tuh di mana, terus majikannya siapa itu belum tahu. Barat kucing dalam karung gitu Mas. Sampai di sini, ya udah saya kerjanya ini gitu. Tahu-tahu masuk sini aja gitu. Maksudnya di restoran apa gitu, tahu-tahu Ya, gitu. soalnya waktu dulu pakai agent tuh saya nggak ada yang apa namanya interview. Ya, waktu di Indonesia tuh nggak ada yang interview. Intinya Berarti langsung gitu aja. ya langsung berangkat tanggal sekian, saya berangkat, ya udah sampai di Brunei di sana langsung medical biasanya medical, habis medical ya itu besoknya medical fit kerja. Berarti medical fit langsung sampean urus-urus langsung terbang gitu. Enggak, maksudnya sudah sampai sini. Kan di Indonesia sudah medical udah fit, hasil fit, kita terbang misalkan tanggal berapa gitu kan. Terus sampai sini kita belum tahu majikan saya tuh siapa, terus kerja itu di bagian mana, saya nggak tahu waktu itu. Terus ya, habis sampai sini kita memang langsung ditaruh di apa ya, dijemput sama agent yang ada di Brunei sini. Terus dikasih tahu besok suruh medical, terus dikasih tempat tidur. eh itu tempat tidurnya itu dulu ya punya majikan lah, punya bos. Terus besoknya suruh medical, fit, terus besoknya kerja selang 1 hari. Berarti apa ya, maksudnya sampean ditanggung semua lah ya, Ya, dari tempat tidur, ya. medical, semua ditanggung. Jadi gini teman-teman, kalau seandainya ada mau tanya-tanya sesuatu bisa komen. Nah kebetulan kan ini temen yang udah lama di sini, kira-kira 5 tahunan lah. Artinya pengalamannya boleh dibilang agak lama. Jadi apa mas ya? Untuk kayak jam kerja itu berapa mas? Ya gini ya, dulu kan saya ikut agent yang tadi saya katakan itu. Dulu tuh saya tercatat di perjanjian kerja itu cuma 8 jam. Selebihnya dihitung lembur. Tapi setelah saya sampai sini, itu ternyata 10 jam nggak ada lembur. Berarti masuknya 10 jam kerja lah. Ya, 10 jam kerja. Ya, setahu saya di sini rata-rata 10 jam kerja ya di Brunei ini. Berarti Ya. normalnya 10 jam kerja. Ya. Kalau 8 jam kerja berarti maksudnya itu berarti nggak sama lembur ya? Ya, kalau orang apa imigran kayak kita itu TKW atau TKI itu rata-rata di sini kerjanya 10 jam. Cuman yang untuk orang lokal itu rata-rata 8 jam. Yang saya tahu seperti itu. Oh iya iya. Berarti mungkin waktu pas sampean di Indonesia itu penyebutan 8 jam itu untuk orang lokal berarti ya? Tahu, tapi itu kan yang tanda tangan kan saya itu waktu itu. Tanda tangan saya itu kan berarti untuk saya, tapi sampai sini ternyata kerjanya 10 jam itu nggak ada tambahan lembur. Oh. Tapi menurut sampean Ya syukuri aja lah karena iya, kita juga butuh artinya sampai sini kan. ya nikmatin lah ya, artinya kan udah alhamdulillah kita udah bisa kerja kan. Tapi di sini orang mana aja mas? Maksudnya teman sampean yang satu kerjaan tuh apa dari Indonesia semua, campur orang lokal atau ada orang asing yang lain? Banyak juga orang asing kayak ya, sekarang ini posisi saya kan di masakan Jepang kan. Yaitu kalau yang kitchennya itu rata-rata orang Indonesia. Ada satu orang Filipina memang. Terus yang servis itu kebanyakan orang Filipina sama orang Nepal. Orang Indonesia juga ada. Ada orang Nepal juga. Ada. Karena mungkin company ini membutuhkan
yang untuk servis itu kenapa dibanyakin orang orang bukan dari Indonesia? Karena menurut company ini kalau orang kayak orang Filipina itu kan bahasa Inggrisnya udah lumayan lah. Oh, maksudnya untuk komunikasi lah ya, dilihat dari komunikasi. Dengan customer itulah mungkin kemungkinan yang saya lihat seperti itu sih. Sebetulnya orang Indonesia pun nggak kalah dengan orang Nepal sama Filipina Untuk skill atau komunikasi. untuk komunikasi. Iya, cuman kan memang bos itu lebih percaya sama orang Filipina sama ya intinya untuk servis ya, untuk pelayan itu dipercayakan bukan orang Indonesia. Walaupun orang Indonesia itu pasti ada ibaratnya kepala bagiannya atau supervisornya itu orang dari Filipina atau orang Nepal gitu. Oh, berarti ada orang Nepal, ada orang Filipin, campur lah ya, Iya, iya. menurut saya. Ini maaf, kalau untuk kayak Bangladesh, India, di restoran ada nggak mas? Ada juga, tapi satu kerjaan saya nggak ada, cuman satu company itu ada. Setahu saya itu bagian maintenance itu dari eh, Bangladesh, bukan yang hitam itu apa? Bangladesh ya, ya, Iya, ya, Bangladesh. Bangladesh. Terus apa ya? Ya jarang lah kalau untuk Bangladesh tuh, setahu saya ya maintenance itu, maintenance ya maintenance. Di sini tuh campur, ada orang asing dari Bangladesh, Nepal, ada India, Filipin. Barangkali ada teman-teman yang mau nyaranin, mau podcast sama orang Nepal atau yang lain, tinggal komen saja. Nanti kita akan menghadirkan. Jadi maaf mas, mau nanya lagi nih. Kan di sini kan ibaratnya udah dibilang cukup lama lah, kurang lebih 5 tahunan. Pernah nggak mas ke Istana Negara Brunei Darussalam? Maksudnya pengalaman. Ya pernah pernah. Tapi setelah corona ini belum pernah. Dulu awal-awal saya datang ke sini, itu kan di istana itu setiap Lebaran di sini ada namanya open house. Lebaran kalau nggak salah itu hari kedua sampai ke lima kalau nggak salah itu untuk umum, dibuka untuk umum itu. Berarti maksudnya untuk rakyat lah ya? Orang asing pun boleh? Oh, mantap wah. Kalau untuk pihak kerajaan sendiri untuk pejabat-pejabatnya lah itu kayaknya hari raya satu sampai hari raya satu sampai kedua kalau nggak salah. Terus seterusnya sampai kelima itu untuk umum. Untuk maksudnya semua orang lah ya? Semua kalangan, entah asing, entah orang lokal, itu boleh semua. Boleh semua. Kita bisa ketemu sama Sultan sekarang. Tapi maaf nih, ngomong-ngomong Sultan, Samen udah pernah maksudnya Sudah. jabat tangan lah. Kalau jabat tangan aku belum. Cuman Oh, kalau gitu. ketemu lihat hadapan-hadapan jarak sekitar 2 meter pernah lah. Masih bisa jumpa lagi. Ya, cuma Jadi gini lur, teman-teman dari Indonesia pernah mau kerja di Brunei, dapat bonus, bisa ketemu sama Sultan ya. ya sama Sultan. Itu Sultan itu setahu saya setiap hari Jumat itu keliling dia. Maksudnya keliling. Keliling untuk Jumatan. Oh, keliling Jumatan. Di masjid gitu. Oh, berarti seandainya saya nih sholat Jumat di masjid ini Ya. bisa jumpa. Ya bisa jumpa sewaktu-waktu, tapi kita kan nggak tahu jadwalnya Sultan kapan ke masjid tertentu kan. Nah, makanya kadang-kadang tuh pas saya di sini ya pas ada ketemu Sultan itu. Berarti di rolling lah ya. Maksudnya kita nggak tahu pas kita Jumatnya di mana atau di mana. Kalau emang rezeki bisa ketemu gitu ya. Iya, iya. Tapi ini maaf nih Mas, kan sampean suka dukanya itu gimana ini? Maksudnya dalam arti suka itu apa ya? Kan di sini selama 5 tahun, hampir 4 tahun belum pulang Mas ya. Iya. Nah, dukanya juga gimana? Mungkin sebagai maaf, sama kan udah punya keluarga, mungkin ada rasa kangen kah atau gimana? Ya kangen ya jelas lah namanya kita berumah tangga kan kita ninggalin anak sama istri. Ya tapi mau gimana lagi karena ya itu keadaan sama kebutuhan itu yang harus apa akhirnya rasa kangen itu mau nggak mau ya harus dihilangkan itu.
ya dukanya itulah Mas, nggak bisa jumpa sama keluarga itu. Artinya demi cita-cita gitu ya.